kapan mulai muncul pendapat yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy? Setelah munculnya Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Bapak tahu siapa Asy'ariyah? Asy'ariyah itu keyakinan Abul Hasan al-Asy'ari di fase kedua. Dan Abul Hasan al-Asy'ari hidup 100 atau 200 tahun setelah imam yang empat itu. Yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana Abul Hasan al-Asy'ari dalam hidupnya melewati 3 fase. Fase yang pertama di atas akidah Mu'tazilah. Karena ayah angkat beliau itu seorang yang bernama Al-Jubba'i, pentolannya Mu'tazilah. Fase yang kedua kemudian beliau masuk ke dalam akidah Kullabiyah, yang kemudian menjadi akidah beliau, ya, yang kemudian dinisbatkan kepada beliau. Ternyata Ibnu Taimiyah secara tegas prinsip Al-Imam Al-Asy'ari dan Ibnu Kullab itu bukan prinsip dari Jahmiyah, bal walal Mu'tazilah, dan juga bukan Mu'tazilah. Jadi ketika ada orang mengatakan Al-Imam Al-Asy'ari akhir hayatnya tetap mempunyai prinsip Mu'tazilah, itu merupakan sesuatu yang perlu kita jauhi dan perlu kita luruskan. Ternyata dia belum bisa mengikuti secara sempurna kalau kita tinjau dari buku-bukunya. Dia sudah membantah Mu'tazilah, namun masih tersisa akidah Mu'tazilah. 40 tahun belajar sama Mu'tazilah tidak mudah untuk meninggalkan apa? Seluruhnya. Oleh karenanya yang bernama Abu Ali Al-Jubba'i. Sehingga dididiklah Abul Hasan Al-Asy'ari ini dengan pemahaman Mu'tazilah. Dan mengikuti demikian kurang lebih selama 40 tahun. Kemudian fase yang kedua, beliau mengikuti pendapatnya Kullabiyah, Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Kullabiyah. Pada akhirnya Asy'ariyah ini Kullabiyah, mentakwilkan, menetapkan 7 sifat dan mentakwilkan sifat-sifat yang lainnya. Mengikuti beberapa tahun, mengikuti pendapat itu. Kemudian terakhir beliau waktu beliau melepaskan jubahnya, dia seorang tokoh, ya, saya melepaskan diri dari pemahaman Mu'tazilah. Kemudian dia mengikuti pemahaman Kullabiyah kurang lebih 7 tahun. Setelah itu dia kembali kepada pemahaman akidah salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, dan mudah-mudahan segala urusan kita diberikan kelancaran oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Bil ikhtisar, dengan singkat, saya akan menjelaskan beberapa ungkapan yang ditulis, ya, oleh Ibnu Taimiyah, yang mana tulisan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan pernyataan terkait apa yang menjadi prinsip dari Al-Imam Al-Asy'ari dan kemudian Ibnu Kullab, karena ini menjadi problem juga dari kalangan Salafi. Tidak perlu panjang lebar karena ini ada redaksinya, dan sebagai pencerahan apa yang menjadi problem di antara Ibnu Taimiyah dan kemudian Al-Imam Al-Asy'ari. Karena kedua tokoh ini seringkali dibandingkan oleh kelompok Salafi. Dibandingkannya maksudnya bagaimana? Karena dalam ideologinya katanya tidak sama seperti itu. Tapi ya wallahu a'lam, dalam cermat seperti apapun, kalau kita tanpa melihat apa yang ditulis dengan secara sorry dari Ibnu Taimiyah, maka kita akan tahu bagaimana yang sebenarnya. Ataupun juga dari kalangan mereka ada memilah dan memilih, ada Asy'ariyah yang mutaqaddimin dan kemudian mutaakhirin. Itu kan prinsip mereka sendiri. Sangat tegas apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah terhadap Al-Imam Al-Asy'ari.
Redaksinya sebagaimana berikut: la raiba, tidak diragukan lagi, anna qaul Ibnu Kullab wal Asy'ari wa nahwihima minal musbitati lisifati laisa huwa qaulal jahmiyati bal walal mu'tazilah. Apa yang menjadi prinsip atau perkataan dari Al-Imam Al-Asy'ari dan Ibnu Kullab wa nahwihima dan juga sebagainya, minal musbitati lisifat, dari penetapan sifat, laisa huwa qaulal jahmiyati bal walal mu'tazilah, bahwa prinsip itu dari Ibnu Kullab, dari Al-Asy'ari wa nahwihima yang menetapkan sifat, bahwa itu bukan merupakan statement atau pendapat dari golongan Jahmiyah. Ini tegas ya. Karena ada juga yang menyatakan bahwa ketika ada beberapa hal yang berkaitan dengan asma wa sifat dan kemudian sifat musabihat dikatakan faham Jahmiyah, ternyata Ibnu Taimiyah secara tegas prinsip Al-Imam Al-Asy'ari dan Ibnu Kullab itu bukan prinsip dari Jahmiyah, bal walal mu'tazilah, dan juga bukan mu'tazilah. Jadi ketika ada orang mengatakan Al-Imam Al-Asy'ari akhir hayatnya tetap mempunyai prinsip mu'tazilah, itu merupakan sesuatu yang perlu kita jauhi dan perlu kita luruskan. Dan sekalipun Al-Imam Al-Asy'ari pernah mengikuti atau pernah mempunyai faham mu'tazilah. Jadi ini sangat jelas, laisa huwa qaulal jahmiyati bal walal mu'tazilah. Jadi apa yang menjadi statement dari Al-Asy'ari, Ibnu Kullab wa nahwihima itu bukan prinsip Jahmiyah dan kemudian Mu'tazilah. Bal haula'i lahum musannafatun fir raddi 'alal Jahmiyati wal Mu'tazilati. Bahkan mereka ya, Al-Asy'ari, Ibnu Kullab wa nahwihima ya, termasuk dari al-musbitah lisifat, termasuk dari ulama yang menetapkan sifat, bahwa mereka itu mempunyai karya, beberapa karya, ini musannafatun, beberapa karya fir raddi 'alal Jahmiyati wal Mu'tazilah, yang mana karya tersebut menolak atas paham Jahmiyah dan kemudian Mu'tazilah. Wa bayani tadlili man nafaha, dan kemudian menjelaskan sesatnya orang yang menafikan sifatnya. Balhum tarotan yukafirunal Jahmiyata wal Mu'tazilata. Bahkan ini yang pernah dilakukan dari para ulama yang termasuk Al-Asy'ari, Ibnu Kullab yang al-musbita lis-sifah. Bahkan kadangkala beliau-beliau itu mengkafirkan Jahmiyah dan kemudian Mu'tazilah. Watarotan yudallilunahum, dan kadangkala beliau-beliau itu menyesatkan dari paham Jahmiyah dan kemudian Mu'tazilah. Walasiyama wal jahmu a'dhamun nas nafyan lis-sifat bal walil asma'il husna. Lebih-lebih atau secara khusus bahwa Jahmiyah itu termasuk a'dhamun nas, lebih besarnya manusia atau lebih kuatnya manusia yang menafikan sifat bahkan terhadap asmaul husna, karena Jahmiyah ya seperti itu. Nah, prinsip yang seperti ini kalau ada narasi paham Jahmiyah, paham Mu'tazilah, ya memang Al-Asy'ari pertamanya Mu'tazilah, dan kemudian juga ada yang mengatakan bahwa Al-Asy'ari sampai akhir hayat itu mempunyai paham Mu'tazilah juga, padahal itu sudah ditinggalkan. Karena beliau itu sangat keras sekali kepada Jahmiyah dan kemudian Mu'tazilah. Ini bukan menurut saya, tapi ini menurut Ibnu Taimiyah. Kalau Anda berani mengoreksi, silahkan koreksi. Ini sorry, sangat begitu jelas apa yang disampaikan Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Walasiyama wal jahmu wa a'dhamun nas nafyan lis-sifat bal walil asma'il husna. Kemudian poin yang sangat kita perhatikan atau perlu kita garis bawahi, bahwa qaul Ibnu Kullab wal Asy'ari wa nahwi ma laisa huwa qaulal Jahmiyah walal Mu'tazilah.
Jadi apa yang menjadi ideologi dari Asy'ari, Ibnu Kullab dan seterusnya dan sebagainya, itu bukan prinsip ideologi yang ditawarkan oleh kalangan Jahmiyah dan kemudian Mu'tazilah, tidak seperti itu. Anda tidak sepakat dari Salafi, silahkan Anda komentari Imam Ibnu Taimiyah. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.